Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purnama Putra. Saya di sini akan membawakan cerita yang sangat menarik. Cerita ini berjudul Asal-usul Kota Boyolali. Dahulu kala, ketika Semarang masih menjadi wilayah dari Kesultanan Demak, yang saat itu dipimpin oleh seorang bupati bernama Ki Ageng Pandan Aran. Pada saat itu dirumorkan bahwa Ki Ageng Pandan Aran memiliki sifat yang kurang memperhatikan rakyatnya. Karena merasa penasaran, Sunan Kalijaga mencoba untuk mencari tahu sendiri. Saat itu Sunan Kalijaga menyamar sebagai seorang pencari rumput, lalu mencoba menjualnya kepada Ki Ageng Pandan Aran. Setelah ia mengetahui ternyata berita tersebut benar, Sunan Kalijaga merasa sangat marah. Ia mengatakan banyak hal kepada Ki Ageng Pandan Aran. Saat itu Ki Ageng Pandan Aran hanya mampu terdiam dan tidak mampu menjawab kata-kata dari Sunan Kalijaga. Ia juga merasa malu karena tidak mampu menjalankan tanggung jawab yang sudah diberikan. Wahai Kanjeng Sunan, saya mohon maaf. Saya sangat malu. Apa tebusan yang dapat saya lakukan agar dosa saya ini dapat diampuni oleh Tuhan? Lalu Sunan Kalijaga menjawab, Bagus. namun apakah kamu pikir kamu mampu melakukan tugas ini? Tebusan ini sangatlah berat, bahkan mungkin sangat berat bagimu yang seorang bupati. Tidak apa, wahai Kanjeng Sunan. Saya akan mencoba yang terbaik. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga kembali menjawab, baiklah, akan aku beritahu tebusan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menebus dosa-dosamu. Tebusan yang pertama, saya berhentikan dari jabatanmu sebagai seorang bupati. Dan tebusan yang kedua, saya suruh pergi ke Jabalkat, buat padepokan di sana. Dan ketika kamu pergi ke sana, saya tidak mengizinkan kamu membawa harta sepeser pun. Dan bekalmu ke sana adalah cengkriman, kencengin pikir, lan iman. Setelah itu, Ki Ageng Pandan Aran pulang ke kediamannya di Semarang. Ia mengajak istrinya untuk ikut bersama ke Jabalkat. Keesokan harinya, Nyi Ageng Pandan Aran menyiapkan pakaian dan juga perlengkapan untuk pergi ke Jabalkat. Karena ia merasa tidak rela meninggalkan hartanya yang mengambil sebuah tongkat yang terbuat dari bambu dan mengisi lubang tongkat tersebut dengan emas permata hingga tongkat tersebut penuh, yang membuat langkahnya sedikit tertinggal dari Ki Ageng Pandan Aran. Lalu di tengah perjalanan, Ki Ageng Pandan Aran dihalangi oleh 3 orang perampok. Hei, berhenti kamu! Serahkan harta-harta yang kau bawa. Lalu Ki Ageng Pandan Aran menjawab, aku tidak membawa harta sepeser pun. Mungkin kau bisa bertanya kepada istriku yang berada di belakang sana. Lalu 3 perampok tadi mendatangi Nyi Ageng Pandan Aran. Hei, berhenti kamu! Serahkan harta-harta yang kau bawa. Karena merasa ketakutan, Nyi Ageng Pandan Aran menyerahkan tongkat yang berisi emas permata tadi. Ini, ambillah ini. Setelah itu, Nyi Ageng Pandan Aran berlari menuju
ke tempat Ki Ageng Pandanaran dan berkata, Wahai suamiku, tadi ada 3 orang yang berbuat salah. Ki Ageng Pandanaran menjawab, iya, aku tahu. Esok bila tempat ini sudah ramai, aku akan menamainya Salatiga. Yang sekarang tempat tersebut bernama Kota Salatiga. Ketika Nyi Ageng Pandanaran dan Ki Ageng Pandanaran ingin melanjutkan perjalanannya, ketiga perampok tadi berpikir, dalam tongkat ini saja ada emas dan permata. Mungkin di dalam tas yang mereka bawa ada harta yang lebih banyak lagi. Hei, berhenti kalian! Serahkan harta yang berada di dalam tas kalian itu. Lalu Ki Ageng Pandanaran menjawab, kalian ini sudah diberikan emas dan permata, masih saja melakukan kesalahan. Watak kalian ini bagaikan seekor kambing. Atas izin Allah, ketiga perampok tadi berubah menjadi kambing. Lalu Ki Ageng Pandanaran dan Nyi Ageng Pandanaran melanjutkan perjalanan mereka kembali dengan diikuti oleh 3 kambing tersebut, mencoba untuk meminta maaf dan agar dikembalikan ke wujud manusianya kembali. Namun Ki Ageng Pandanaran berkata, tidak, itu sudah ditakdirkan dan aku tidak mampu mengubah kalian ke dalam wujud manusia kalian kembali. Di dalam perjalanan tersebut, Nyi Ageng Pandanaran tertinggal jauh oleh Ki Ageng Pandanaran. Di dalam hatinya, ia berpikir, apakah suaminya tersebut sudah melupakan dirinya yang berada di belakang? Lalu Nyi Ageng Pandanaran berkata, tidak, suamiku tidak pernah melupakanku. Kang Mas Boya lali karo aku. Kang Mas Boya lali karo aku. Kang Mas Boya lali karo aku. Setelah itu, Ki Ageng Pandanaran yang berada di depan, hatinya merasa seperti istrinya sedang membutuhkannya. Dan pada saat itu, tempat di mana Nyi Ageng Pandanaran memanggil Ki Ageng Pandanaran dengan sebutan Kang Mas Boya lali karo aku, dinamakan oleh Ki Ageng Pandanaran dengan nama daerah Boyolali yang sekarang berubah menjadi Kota Boyolali. Di akhir perjalanan tersebut, Nyi Ageng Pandanaran dan Ki Ageng Pandanaran bertemu kembali dan melanjutkan perjalanannya ke Jabalkan yang sekarang lebih dikenal dengan Barat Klaten. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu pertama, kita bila sudah diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin, kita tidak boleh mengingkari amanah tersebut. Kita harus menjalankan tanggung jawab tersebut. Dan yang kedua, kita tidak boleh serakah, karena serakah hanya akan membawa keburukan bagi kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.